Apakah dunia fantasi itu ada? Sebuah pertanyaan apabila diajukan kepadaku yang telah berumur 20 tahun ini, maka jelas ku jawab dengan mudah bahwa itu hanyalah sebuah imajinasi belaka. Bahkan aku yakin jika yang menganggap dunia fantasi itu ada hanyalah anak kecil. Sayangnya keyakinanku itu berhasil patah saat memasuki bangku kuliah, di mana aku bertemu dengan seseorang yang seumuran denganku dan menganggap jika dunia fantasi itu sungguh ada. Nama orang itu adalah Sheila Gita Asadel. Perempuan yang sekarang menjadi buah bibir karena telah hilang selama 4 hari. Keluarganya sudah menghubungi polisi, namun hingga saat ini masih belum ada titik terang di mana keberadaan anak mereka. Kasus ini semakin sulit karena Sheila ternyata sama sekali tidak punya teman, sehingga baik keluarga maupun kepolisian kebingungan harus mencari informasi kemana. Aku menatap jam tanganku yang menunjukkan tengah malam kurang 2 menit lagi. Saat ini aku sedang berada di depan supermarket yang telah tutup selama 6 tahun. Jika mendengar ada orang yang rela menunggu di depan bangunan kosong saat tengah malam seperti ini memang terkesan aneh, namun ada alasan khusus kenapa aku melakukannya. Entah kenapa aku punya firasat kuat jika Sheila berada di dalam supermarket kosong yang ada di depanku ini. Seperti yang kuceritakan tadi, jika Sheila percaya bahwa dunia fantasi itu ada, dan menurutnya jalan masuk untuk ke sana adalah melalui supermarket ini. Aku mendapatkan informasi tersebut memang bukan dari Sheila langsung, melainkan dari buku hariannya. Salah satu isi dari buku harian cewek itu menjelaskan bagaimana cara masuk ke dalam dunia fantasi. Karena itulah sekarang aku berdiri di sini untuk mencobanya. Kuambil coklat dari saku jaket untuk kuletakkan di depan pintu supermarket. Kemudian aku menutup kedua mataku dan mengetuk pintu 5 kali dengan tangan kanan. Setelah itu ku ketuk 3 kali dengan tangan kiri dan kuucapkan sebuah mantra ajaib. Wahai rembulan, izinkan aku untuk memasuki dunia fantasi yang penuh kebahagiaan. Ucapan itu merupakan langkah terakhir untuk masuk ke dunia fantasi berdasarkan buku harian Sheila. Sebelum melakukan rangkaian langkah-langkah tadi, aku sudah memeriksa jika pintu supermarket ini terkunci. Sehingga jika berhasil terbuka, maka artinya tulisan di buku harian Sheila itu memang nyata. Dengan perasaan gugup dan kedua mata yang masih tertutup, aku mulai mencoba membuka pintu dengan perlahan. Aku hanya menggunakan tenaga yang sedikit, namun kedua pintu kaca supermarket berhasil terdorong ke dalam dan hembusan angin segera melewatiku. Tubuhku terasa gemetar takut dengan apa yang terjadi. Apalagi buku harian Sheila menuliskan jika kita baru boleh membuka mata ketika terdengar pintunya telah tertutup. Kedua kakiku mulai melangkah masuk ke dalam dan benar saja terdengar pintu masuk yang kulewati barusan telah tertutup sendiri. Aku mulai membuka kedua mataku perlahan, tubuhku langsung terdiam saat melihat isi supermarket yang berubah menjadi penuh warna dan banyak benda terpajang di situ. Fokusku langsung tertuju pada benda yang ada di depanku, yaitu sebuah telur dengan ukuran sama seperti sepatuku dan berwarna kuning cerah. Aku mencoba memungutnya, dan tiba-tiba muncul sebuah tulisan yang terbuat dari gelembung di atas telur tersebut. Ketuk 3 kali dengan jari telunjuk untuk bisa memecahkan telur ini. Isi tulisan tersebut yang tanpa pikir panjang langsung kulakukan. Begitu selesai ku ketuk, telur tersebut langsung meletus seperti gelembung pecah, dan itu membuatku terkejut. Sangat keren bukan? Pertanyaan tersebut diajukan tepat di sebelahku. Aku langsung menoleh dan menemukan sosok anak kucing berwarna orange dan memiliki sayap sedang duduk seperti layaknya manusia. Salam kenal, namaku Timothy. Aku bertugas menjadi tour guide untukmu di dunia fantasi ini. Kamu kucing tapi kenapa punya sayap?
Tanyaku bingung sambil memandangi sayap milik kucing itu. Aneh juga, biasanya pertanyaan pertama, kenapa ada kucing bisa bicara, tapi kamu lebih penasaran kenapa aku punya sayap. Kata Tim yang mulai terbang menggunakan kedua sayapnya. Tapi itu enggak penting, ayo segera keluar biar sekalian ku jelaskan tentang dunia ini. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk menemukan seseorang. Mintaku yang segera membuka tas untuk mengambil sebuah foto. Aku masuk ke dunia ini untuk mencari dia. Tim menatap foto Sheila dengan seksama. Pacarmu ada di dunia ini juga? Aku menggeleng pelan. Namanya Sheila dan dia bukan pacarku. Dia sudah hilang selama 4 hari. Orang tuanya beserta kepolisian sudah mencari di banyak tempat namun belum ketemu. Karena itu aku menduga dia ada di dunia ini. Kenapa kau bisa yakin cewek ini ada di sini? Enggak semua orang bisa masuk ke dalam dunia fantasi ini. Kata Timothy yang terlihat ragu. Justru aku tahu dunia ini karena Sheila. Karena itulah aku punya firasat dia kabur ke dunia ini agar bisa terbebas dari depresinya akibat menjadi korban bully. Dasar, duniamu itu memang enggak pernah kehabisan stok orang jahat. Keluh Tim sambil menggelengkan kepalanya. Berarti tujuanmu kemari untuk bawa dia kembali ke duniamu? Betul, karena itu tolong bantu aku mencari Sheila. Jawabku dengan nada memohon. Wah, kau sampai rela masuk ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan dia. Cewek tersebut pasti akan terharu. Puji Tim yang terlihat jadi semangat untuk membantuku. Dia tidak mungkin terharu, karena Sheila sangat membenciku, kataku sambil menggelengkan kepala dengan pelan. Astaga, mana mungkin ada orang yang benci dengan seseorang yang menyelamatkannya dari rasa depresi. Kata Tim yang dari nadanya terlihat tidak setuju. Aku terdiam sejenak dan kupandangi Tim dengan ragu. Karena aku orang yang membuli Sheila hingga menyebabkan dia depresi. Bersambung.